dari tim Silence asal region CIS gitu. Dimana kalau kita perhatikan juga ini mereka sebenarnya lebih ke arah mencari aman. Tapi gue jadi penasaran dan juga tertarik untuk melihat di mana posisi di mana sudah ada Flux yang maju, mencoba bermain api, mencoba mencari peruntungan, dan AC adalah lawan pertama mereka yang harus segera mereka eksekusi. Di mana sudah ada Japa BKR bersiap, ada satu tenter dan sudah diaktifkan juga. Krone langsung hilang, kita coba di tapping kita Nobru. Walaupun tadi berhasil blunder tapi berhasil mendapatkan satu sekarang. Bakal diambil begitu saja. Nobru berhasil dapetin Carlos, bakal coba langsung diajar aja tapping dengan MP4 full. Japa BKR berhasil dapetin satu juga. Nira harus tumbang, bakal coba di follow up juga oleh kawan dari Fluxo. 2 kill berhasil diamankan. Oreo dan juga Japa BKR ngelihat satu orang di balik lol, bakal coba di Bredelin, masih ditahan tapi nggak bisa menunda-nundanya lagi. Japa BKR dan kawan-kawan dari Fluxo berhasil meratakan tim AZ. Perfect banget gak sih kalau lu lihat tadi mencoba untuk satu distract di mana Chrono sudah diaktifkan, yang sebenarnya itu cuman dia nembak dinding doang, bukan nembak ke musuhnya. Tapi dari teman-teman AZ itu kayak oke, kita tahu nih bahwa ada tim yang bakal coming, dan dia kayak panik gak? Panik Masa enggak. Dan wow, First Riders memainkan gameplaynya yang masih gue lihat seperti ini kurang lebih pas di Grand Final FFVM kemarin gitu. Jadi emang posisinya dari First Riders sendiri ini bisa dibilang gak banyak perubahan secara rotasi maupun drop zone gitu ya. Tapi kalau kita berbicara awareness, ini gue bisa lihat sang kapten Darkol ini punya awareness yang tinggi banget. Bahkan tadi kita bisa lihat juga itu terbukti di game ronde pertama, bermudanya terutama di Bima Sakti. Yes. Itu dikuasain sama First Rider. Benar, dimana First Rider akhirnya pulang lagi nih setelah kemarin play-ins. Dia mencoba untuk menggocek beberapa drop zone di area turun Sentosa yang sepertinya aku bakal ngepredik nih kayaknya bakal main kayak kemarin gak sih? Ternyata enggak. Mereka ternyata harus balik ke rumahnya dan dia majuin aja tim yang bakal coming ke arah mereka. Yes. Dan yang menariknya, kalau gue boleh bilang, First Rider sendiri adalah salah satu tim yang paling adaptif secara gameplay gitu. Kayak kita bisa nonton scrim-scrimnya dia di internasional tuh, drop zone-nya dia pindah-pindah terus. Juga ngomongin eksekusi juga jarang banget ada misplay dan juga misinformasi bisa gue bilang. Dan kalau kita ngomongin circle yang akan segera bergerak, ini harusnya circle-nya masih akan ada di sekitaran area refinery. Yes. Dan juga komen pos harusnya Baby Moon. Harusnya, karena ini masih mau jalan kedua ya, yang sebenarnya dimana refinery itu masih bisa banget untuk masuk ke dalam circle selanjutnya. Dan ngomong-ngomong soal gameplay dari First Rider, gue jadi ingat sama omongannya Coach Yamdi ya, Manggis Kun, yang dimana untuk gameplaynya sendiri itu sebenarnya mirip-mirip sama FFVM. Benar. Tapi mungkin ada sedikit beberapa yang di-upgrade dan ada sedikit beberapa perubahan. Bisa jadi ini dari segi skill Benar, mungkin. mikro juga itu emang sangat-sangat diperhatikan, karena memang kalau kita berbicara Bapak Manggis Kun ini emang orang yang cukup detail di Free Fire. Jadi emang nggak bisa. Dan ngomongin HQ Esports juga, sang perwakilan iya kan dari Vietnam yang kemarin juga sempat bisa dibilang lolos dengan cara yang cukup ngeri gitu ya. Yes, benar. Satu tim gitu. Betul, itu kalau gue lihat itu waktu di batch kelima tuh masih ada perwakilan dari MENA, harusnya di posisi ketiga. Ya. Iyo. Jadi itu ya, dari HQ Esports sendiri juga nggak bisa diremehin. Dan kebetulan HQ Esports lumayan berdekatan sebenarnya sama teman-teman dari First Riders, yang mana sudah terpantau juga nih di balik satu pos kecil dari HQ Esports sudah melihat adanya orang yang naik ke arah tower tinggi di komen pos. Yes, tapi kali ini kita mungkin bakal bakar dulu teman-teman survivor yang ada dimanapun kalian berada. Jangan lupa dukung selalu tim perwakilan dari Indonesia dengan caranya berkomentar yang sangat positif, dan jangan lupa hashtagnya. Yes, FFindo Bersatu. FFindo Bersatu. FFindo Bersatu. Luar biasa. Thank you so much buat teman-teman yang selalu support. Tapi ada Abu sepertinya yang harus datang di sini di area Shrines, tapi akan kedatangan tamu dari Silence, tim yang sempat minggir mainnya mirip-mirip udang ya, dan sekarang mereka sudah ada di posisi yang tidak diuntungkan. Karena apa? Karena di depan dari Silence dan juga EVOS bakal ada load yang siap menunggu mereka semua. Dari Silence sendiri masih lengkap 4 orang. Tender dibuka tanpa alasan di sana karena sudah sadar ada yang sedang memantau, yaitu seorang 05 dan juga Abu bersama Street kali ini, Baby Mbun. Yes, dimana sepertinya sudah ada tapping, tapi sudah langsung melarikan diri begitu aja. EVOS Esports bakal langsung mengejar ya, Haji. Kejar, jangan kasih lolos, jangan kasih lepas sampai ke arah Bayfront, di mana Bayfront sendiri sebenarnya udah nggak bisa diremehin dan harusnya segera mencari tempat perlindungan sejenak sebelum masuk ke zona selanjutnya.
Ya, dan ternyata tidak terjadi pertemuan ya antara teman-teman dari Silent dan juga dari EVOS Divine. Dimana kalau gua rasa tadi Silent yang harusnya lootingannya cukup, karena dia turun di area blue zone ya, di atas ya, area atas, dan mereka rotasi langsung ke arah shrines, yang dimana juga sepertinya EVOS belum melakukan pergerakan bahkan sampai zona 2 sudah akan menyusut gitu. Dan gua rasa karena dia objektifnya oke, kita mainnya defensif aja. Kita main pasif dulu aja, dan ini gameplay yang EVOS yang seperti kita tahu nggak sih? Yes. Cuman yang menariknya kita nggak pernah melihat EVOS datang ke zona selanjutnya itu di circle kedua. Dia biasanya datang itu di circle ketiga atau circle keempat. Artinya EVOS di sini benar-benar menaruh fokus terhadap lawan-lawannya dan juga sadar betul kalau seandainya jadi sampai telat zona sepersekian detik itu dia bakal jadi samsak atau menjadi makanan untuk tim-tim yang memang sudah ada sedia di dalam drop zone maupun di dalam checkpoint dari tempat yang dituju. Dan sekarang kita bakal move di mana sudah ada HQ akan bertemu dengan teman-teman dari LGDS Taiwan atau Chinese Taipei. Sudah ada Roro, kalau dia memantau dari kejauhan dengan Bareta kelihatan karena HQ, tapi HQ masih bisa berlindung di balik pos-pos yang ada dan juga posisinya agak-agak sulit dan juga sempit. Stone Ridge juga terkikis oleh zona. Terlihat depan mata bakal coba langsung diajar aja oleh Neo Now, tapi Neo Now masih bisa mengumpat dan juga berlindung. Udah semakin dekat, udah bakal maju. Imagine sama Eta digali bakalan jatuh terkena dan begitu saja bakal coba diterusin. Ada Iwan juga bersama Bruce yang bakal jatuh. Roro setengah darahnya udah hilang, masih lengkap 4 orang di sini HQ. Masih ada Roro, harapan terakhir. Hati-hati Roro, berbahaya sekali. Udah bakal dihajar, ditutup jalan kabur, tapi Tyson bakalan berhasil dijatuhkan oleh Roro. Dan sekarang kita bisa lihat Roro harus bakal jatuh juga sedikit lagi dan harus bakal menjadi rata untuk teman-teman dari LGDS di tangan HQ Esports. Yes, di mana teman-teman dari HQ akhirnya berhasil untuk mengantongi 4 poin kill. Dan tadinya kalau kita lihat dari minimap itu ada teman-teman dari Geek Fam. Yang gua rasa tadi ini Geek Fam bakal datang ya, tapi kita bakal beralih dulu Bang Haji. Yes, sudah ada Burst the Sky, udah ada Phoenix Force, udah ada First Rider di sini dan sangat dekat. Ini masih dengan rivalitasnya bersama tim Load. Ada Will yang terlihat membuka turnernya dan menjadi informasi penting untuk Mister 05. Di mana kalau kita perhatikan udah ada BO juga bersama Sin. Dark juga bersiap di arah sebelah kiri. Tapi kalau kita perhatikan ini Burst the Sky sama First Rider Bravo gak ada di dalam zona berikutnya. Mister 05 dan Chrono di area yang bersamaan juga ada Dark yang udah terlihat depan mata. I'm Solza bakal maju dan terdiaktifkan 200 tapi Sin berhasil dapetin Dark Hole. Dikikis saja keluar yang ada. Ada Sin juga ngumpat di balik satu camouflage dan udah kelihatan Joker harus terkena down oleh Playzone. Udah kekikis semuanya di luar zona. Sementara Burst the Sky masih sisa 4 orang dan ternyata ada yang harus diratakan oleh EVOS Divine. Mister 05 dan teman-teman dari Loud. Dan kalau kita perhatikan juga saat lagi udah First Rider kali ini tidak diuntungkan. Posisi yang cukup sulit dan dari arah depan sudah ada teman-teman dari Phoenix Force yang siap memantau ke arah Burst the Sky dan juga First Rider kali ini Baby Moon. Sedikit lagi terkikis habis, gak punya banyak kesempatan untuk selamat karena memang circle juga 5 detik lagi akan segera jalan ke zona berikutnya. Ini sangat gak diuntungkan banget untuk teman-teman dari First Riders ya, dan juga teman-teman dari Phoenix ya, karena Phoenix ini bakal mencoba untuk menunggu dan menyantap habis teman-teman dari First Rider. Oh my god, ternyata First Rider harus dipulangkan di posisi ke-8. Ini dia kelar lawan Lot. Di samping kanan udah ada Fluxo, Nobru dan kawan-kawan. Udah langsung buka global. Banyak banget ditawas dan pelontar Mister 05. Lari, aduh, tapi ada yang kena juga yaitu Street. Dari kejauhan, Silence dan juga Street harus terculik. 2 lawan 1. Oh my god, Mister 05 harus terculik. Saya bisa kena Abu bisa, karena Abu sendiri hanya menggunakan 2 global aja dan gak punya banyak medkit lagi. Dia harus membuka global pertahanan diri. Looting dulu sejenak, ambil yang bisa diambil, tapi circle lewatnya semakin sakit. Depannya masih ada Fluxo gak bakal ngasih kesempatan untuk Abu, harusnya dibuka global pertahanan diri. Lagi Abu masih bisa punya time turner, tapi bakal diras harusnya 4 orang sekaligus. Di depan ada Fluxo. Oh my god, Nobru di sana, tapi Skyrix dari kejauhan Silent berhasil memanfaatkan momentum untuk mendapatkan tim dari EVOS Indonesia. Sayang sekali di ronde kedua kurang beruntung, tapi tetap kita masih bisa melihat semangat dari teman-teman Survivor FF2 bersatu. Fokus ke arah Nobru dan juga kawan-kawan dari Phoenix Force. Di sini Cuna berhasil dapetin Skyrix dan juga udah ada Zarmaro berhasil dapetin 1. Dilong juga berhasil dapetin Artemis dari kejauhan Japa PKR. Masih memantau dengan AUG ya, di mana Cuna lagi-lagi mendapatkan Skyrix. oh my god, Dia berhasil dapetin Artemis. Ada Joe, ada ledakan yang tak terduga. Ada C atau Silence di sini dengan 7 perolehan poin killnya sudah terlihat semakin mengikis karena circle udah masuk ke circle selanjutnya. Ditembak
di luar muka. Udah kelihatan juga Fluxo harus tumbang dan puas. Ternyata tersisa dari VIP Sport bersama teman-teman dari Phoenix Sport lagi-lagi berbahaya sekali. Dan juga tim dari Silence. Terlihat Juna mencoba masuk ke circle berikutnya. Hilang berhasil dapetin satu dari Silence. Bakal dipercatakin juga VIP masih lengkap 4 orang. Tapi apa yang terjadi? Circle ternyata cukup berpihak kepada teman-teman dari Phoenix Sport. Yang tadi berhasil dapetin Buya. Sekarang mereka sudah mengkoleksi kill yang cukup banyak. 4 lawan 4. Kali ini Phoenix Force. Ada VIP juga yang udah mengkoleksi 4 poin kill. Lempar dulu granatnya. Udah kelihatan. Dipasang lagi keluarnya. Dan Cruz berhasil dapetin satu. Es tarik. Tapi sayang banget. Momennya tidak tepat. Sampai era Phoenix Force bakal maju dan diuntungkan. Nyisakan S1 aja. S Ninja. Dan juga S Jok. Awas. Berbahaya banget. Momentumnya berbahaya di sini untuk VIP. Karena udah tersisa satu S Ninja. Bakal dikerus oleh Phoenix Force. Dan ini akan Buya kedua untuk Phoenix Force. Wow, amazing. Phoenix Force berhasil untuk membuyakan di match kedua kita dengan total poin di atas 10 kill. What? Wow. Gue lumayan menarik nafas panjang ya. Itu dari fight-nya FR, fight-nya Evos, terus lanjut ke Fluxo, lanjut lagi. Itu gak gue berhentiin dong. Gak ada berhentinya fight di late game, luar biasa. Pecah banget di sana ada fight, di sini ada fight, di mana-mana ada fight pokoknya. Wah. Tapi tetap ya semangat kita. Dan